Saya melihat NU ini sebagai second line dari negara pemerintah ini. Oke. Bahwa ketika negara ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat ini, tidak bisa hadir di tengah masyarakat, maka kita wajib hadir di tengah masyarakat tersebut. Kadang-kadang ketua juga mutung pada waktu itu. Ya kita parani, jak dulan, jak kan gitu, jak ngopi kan sudah selesai. Ngoten gimana? Mutung itu soal yang sangat mudah. Dulan ini silaturahmi, jak ngobrol, jak guyon, kemudian ngopi yuk. Semangat lagi. Sudah semangat lagi. Ruwetnya di dalam suatu pertemuan, perkumpulan itu lebih baik daripada berpisah sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ruang publik, saya berkunjung ke Kiai Haji Ubaidillah Sodakoh di Semarang. Beliau adalah Rois Syuriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Oleh teman-teman para santri, kader-kader NU, beliau kerap dipanggil dengan nama Mbah Bet. Ini menunjukkan keakraban karena beliau sering sekali dipersonifikasi sebagai seorang kiai yang egaliter, ngomong dan sering keliling ngancani warga NU. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbah sehat, Mbah? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, tadi malam kita sudah ngobrol banyak sebenarnya dan jagong sampai dini hari seperti biasanya, dan konon aktivitas semacam itu sudah biasa nggih, Mbah, ten Jawa Tengah ini? Sudah biasa. Memang ide gagasan itu keluarnya tidak terduga dan bahkan lebih banyak pada waktu malam hari. Jadi malam hari itu kita ngobrol-ngobrol sambil menanti masakan matang dan lain sebagainya, itu lebih asik, dan semakin malam itu semakin banyak temannya gitu. Dan itu kan semalam ngobrol katanya memang suasananya lebih sering begini untuk memecahkan masalah organisasi, masalah masyarakat. Kadang-kadang bahkan tengah malam masih ada yang datang untuk mengadukan masalahnya. Ya dulu demikian kami di kantor, tapi sekarang kita dimanapun tempatnya. Artinya tidak hanya melulu di kantor. Misalkan kita berkunjung ke teman, kemudian kader-kader situ ikut merapat dan lain sebagainya, sudah begitu. Jadi tidak melulu tempatnya. Dan orang-orangnya juga tidak itu-itu saja. Kebetulan kalau yang berkumpul di sini, yang dekat di sini. Kalau kita berkumpul di Gading, di Salatiga, ya teman-teman Salatiga. Kalau kita tempat di Demak, misalkan, ya teman-teman Demak datang. Dan bahkan ketika kita kumpul-kumpul di Jakarta juga. Saya kan juga Mbah, dulu mendapatkan atmosfer sedemikian cair itu merasakan sejak di zaman kuliah. Zaman kuliah, forum seperti itu kan tidak mudah membangunnya dan itu mahal sekali. Mahal sekali, sekaligus memang perlu prakondisi yang cukup lama untuk membuat nyaman, ngobrol, dan mesti biasanya ada yang tua yang ngancani biasanya. Kalau panjenengan mengatakan mahal, saya justru mengatakan yang paling murah, komunikasi yang paling murah. Gitu. Barangkali kalau di pondok dan di teman-teman pondok yang lain kan itu sangat murah sekali, apa adanya, suguhannya. Dan kebetulan kalau kami pergi kemudian mampir ke teman, kemudian mengundang teman-teman, ayo kesini kumpul bareng-bareng. Itu bahkan murah, jauh lebih murah. Mahal niku maksud saya adalah itu tidak semua orang punya. Oh gitu. Forum begitu nih. Iya. Forum begitu.
Dan ketika masuk di situ, setiap hari setiap ketemu ada informasi baru, memecahkan masalah dengan mudah. Enggak perlu rapat yang ndaki-ndaki. Ya enggak perlu apa ndaki-ndaki, enggak perlu formalitas di dalam memecahkan masalah. Kalau pemecahan masalah harus melalui rapat, berapa kali kita rapat. Tapi tentu kados ngoten niku seperti itu tuh butuh waktu untuk membangunnya nggih, Pak. Ya keakraban. Keakraban itu artinya ya kita saling ngomong gitu. Bukan hanya saya yang ngomong, beliau-beliau teman-teman itu juga ngomong saya. Seumumnya demikian. Ada diskusi, ini perlu undangan untuk saya, ini perlu didatangi atau tidak. Ini efeknya gimana dan lain sebagainya. Itu semua teman-teman memberikan pertimbangan. Ada undangan dari pemerintah misalkan, ini sebaiknya nggak usah didatangi, ini sebaiknya didatangi dan lain sebagainya. Mereka bisa memberikan pertimbangan pada saya. Jadi meskipun saya juga bisa mempertimbangkan diri, tapi bagaimanapun juga tasyawur musyawarah itu sangat penting sekali. Saya mau memberikan konteks dulu sama teman-teman. Jadi beberapa waktu lalu Mbah, saya wawancara dengan Mas Rianto. Dia adalah Ketua PCNU Kabupaten Sragen. Keberhasilannya itu dalam mengonsolidasi warga dan kekuatan finansial yang begitu cepat, itu adalah salah satu yang terbaik bisa dikatakan saat ini. Saya wawancara dan tidak mungkin itu berhasil dalam waktu yang singkat dan hanya dilakukan oleh Mas Rianto. Oke. Lalu saya tanya, bagaimana cara keberhasilannya? Kemudian dia cerita ada pendataan yang sudah dilakukan di PWNU di zaman sebelumnya. Ada pendataan, ada warga didata di Jawa Tengah by name, by address, jenis pekerjaan, penghasilan, bahkan konon ada golongan darahnya juga. Terus dan seterusnya. Wah, hebat sekali. Akhirnya dilanjutkan sampai kompak akhirnya, dan kemarin dia cerita bahwa untuk mengumpulkan, ini sebagai gambaran keberhasilan, mengumpulkan anggaran untuk programnya di Sragen itu untuk 5 miliar, dia butuh waktu 3 bulan dengan melalui iuran warga 20 ribuan. Wah, itu kan takjub sekali. Itu kan ada tahapan-tahapan keberhasilannya, dan diantaranya kalau setelah saya telusuri, kekompakan di PWNU dan keberhasilan membentuk tim yang solid niku. Niku rata-rata di Jawa Tengah berhasil itu setelah ada kaderisasi atau bagaimana cerita awalnya, Pak? Ya, kita lebih banyak berkomunikasi dan saling bicara dari hati ke hati. Itu ketika kita banyak pertemuan secara langsung, ya, kemudian terbangunlah komunikasi dari hati ke hati, saling pengertian dan lain sebagainya. Nah, dari pertemuan-pertemuan tersebut, maka sudah tidak ada perbedaan lagi antara kader sana dan kader sini. Karena kadang masalah yang terjadi di Sragen itu kita bicarakan bersama-sama. Gitu. Kalau kader di Sragen tidak bisa mengatasinya, ya barangkali teman-teman kader yang terutama instruktur itu dimintai pendapat dan lain sebagainya, diajak untuk berdiskusi. Jadi bagaimanapun juga kita tidak bisa hanya mengandalkan komunikasi dengan WA, komunikasi dengan telepon, tapi kita harus bertemu secara langsung dengan beliau-beliau itu. Dan itu sangat mudah sekali. Instruktur yang jumlahnya 73 itu dikomando dalam 2 hari mereka sudah instruktur apa nih? Instruktur DPKPNU. Jadi itulah tulang punggung untuk melihat perkembangan mata-mata kita di cabang-cabang orang-orang itu.
Dan salah satu kuncinya memang saya dengar dari banyak sumber. Ya. Panjenengan mudah sekali mendatangi, keliling mendatangi dari cabang, kecamatan, kasus-kasus yang memerlukan kehadirannya panjenengan. Apa nggak capek? Ya seneng kita kalau melihat kemajuan dari kader kita dan RTL yang telah dilaksanakan. Tidak ada artinya, lelah itu tidak ada artinya. Melihat itu sudah seneng, semuanya jadi enak semuanya gitu. Apa yang membuat Mbah nyaman untuk keliling, untuk ngancani satu dengan yang lain? Persaudaraan. Jadi ukhuwah itu yang kami dapat atau upah yang kami dapat sama teman-teman yang berharga. Jadi misalkan demikian, saya pernah kecelakaan di suatu tempat. Kemudian secara tidak tahu saya entah dari mana. Mereka tahu kalau ini saya. Kemudian saling berdatangan, kader-kader itu sudah akhirnya korban dan lain sebagainya baik dari pihak saya dan dari pihak mereka diurusi oleh mereka. Malah saya diajak ngobrol bareng-bareng gitu, gitu semacam itu di persaudaraan. Dan pada waktu itu mobil yang rusak itu dibuat rebutan siapa yang akan memperbaiki itu. Dan setelah jadi diantarkan, seluruh mobil itu ya sudah beres dan penuh dengan buah-buahan gitu. Bukan buah-buahannya, bukan itu, tapi arti persaudaraannya di situ yang sangat menyentuh hati. Oleh karena itu kalau ada teman-teman kesini ya, bagaimana saya bisa menghormat sebaik-baiknya itu. Teman-teman. Karena memang konon cerita-ceritanya itu karena kaderisasinya jalan di tingkat PW ke bawah di kaderisasi sampai ke tingkat ranting. Konon kalau ada kegiatan itu sudah tidak lagi butuh biaya banyak karena pada iuran. Laras nih, Bang? Iya, pada iuran. Kalau kader itu ya semuanya ditanggung oleh kader sendiri. Satu contoh, ketika kita mengumpulkan di Gunung Lawu. Di Gunung Lawu itu kita menyediakan untuk mengabsen itu 25.000 slayer. Untuk sebagai tanda peserta. Dan iuran 20.000 kan, 20.000. Tapi ternyata 25.000 slayer itu sangat kurang. Dan kurangnya lebih kira-kira 15 ribuan itu. Jadi sekitar 40.000 yang berkumpul, dan titik kumpulnya itu waktunya pada waktu sebelum subuh sedikit. Nah, itu semuanya membayar iuran 20.000. 20.000, ada yang 50.000 dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa mendapatkan 1 miliar lebih untuk penyelenggaraan tersebut. Jadi Nahdliyin, apalagi kader, itu kalau sudah urusan NU ndak ngeman dan kompak gitu. Kok bisa di Jawa Tengah ngoten? Ya Jawa Timur juga bisa, sebab pada waktu itu sebagian dari Jawa Timur. Ya entah, kalau Jawa Timur saya tidak tahu. Coba panjenengan bisa tanya ke sana. Karena koordinator per kader per wilayah cabang itu kita masih jalan, masih terus dirawat dan sering bertemu. Gitu. Ketika saya tanya ke teman-teman, apa yang membuat Mbah Bet spesial? Jadi saya hipotesisnya ngeten, hipotesisnya ini besar sekali sepertinya karena suka ngomong ngancani kan. Kita sebagai kader kalau ada yang sepuh ngancani itu tenang, Pak. Tapi kan kita biasanya juga melihat sosok itu apakah enjoy atau enggak gitu sebagai kader itu, melihatnya begitu. Dan ada kesaksian-kesaksian, Mbah Bet ini orang yang sederhana tanpa kepentingan. Saya
kan kalau sudah di posisi begini itu kan itu menentukan. Salah satunya misalnya Mas Ri itu cerita, salah satu kuncinya itu saya ditawari Mas katanya untuk masuk ke politik. Tapi kayaknya keberhasilannya diantaranya Mas Ri itu karena beliau itu bersahaja dan tidak mau neko-neko. Seberapa penting sifat bersahaja itu untuk membangun kekompakan dan sifat bersahaja dan nggak neko-neko itu di NU? Ya, bersahaja kan berarti tidak neko-neko, tidak memaksakan diri kan. Jadi semuanya jadi enjoy. Dan semuanya bersahaja sekali teman-teman tersebut. Kalau misalkan masalah kita berkumpul-kumpul dan lain sebagainya, sukuan saya sederhana saja. Kadang-kadang saya harus membeli misalkan kesenangannya apa, ikan manyung. Saya beli, nanti pada satu saat tidak usah dibayar, kiai saya yang bayar, itu sudah biasa. Sederhana. Jadi sederhananya Anda tidak memaksakan diri, ya artinya mereka juga enjoy sama kita. Wong memang tidak ada yang dibuat mengada-ada kok. Kita belum teruji masalah itu. Apakah kita sederhana? Apakah memang kita tidak punya apa-apa? Kemudian apa adanya? Oke. Siap, Mbak. Nah, ini kan semangatnya Mbak itu menginspirasi banyak orang, terutama di situasi yang sekarang sedang berkembang. Mbak itu memposisikan NU di tengah-tengah masyarakat itu seperti apa? Organisasi NU itu perannya seperti apa tuh Mbak? Definisinya panjenengan. Saya melihat NU ini sebagai second line dari negara, pemerintah ini. Artinya apa? Artinya bahwa ketika negara ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat ini, tidak bisa hadir di tengah masyarakat, maka kita wajib hadir di tengah masyarakat tersebut gitu. Kalau hal-hal yang sudah diurusi negara sudah beres ya sudah kan, sudah. Kita masih banyak pekerjaan yang lain dan tentunya kita yakin tidak semua masalah yang ada di masyarakat bisa ditangani oleh negara kan gitu. Maka disitulah kita hadir, NU hadir. Nah, kehadiran NU ini karena tanggung jawab. Sebab kalau menurut hukum kita, menurut sejarah kekuasaan kita, bahwa seorang imam itu dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Dan ahlul halli wal aqdi itu sebagai ulama. Dan ketika imam itu abai, maka ahlul halli wal aqdi harus bertanggung jawab gitu. Atau ketika imam yang dia jumenengkan untuk memimpin ini tidak bisa mencakup semua urusan yang krusial yang harus diurusi, maka tanggung jawab kembali lagi kepada ulama. Ulama harus mengisi ruang-ruang kosong tersebut. Itu yang membuat Mbah sering sekali mengadvokasi kasus-kasus di lapangan. Iya, memang semestinya hukum itu sudah di Indonesia, kalau yang namanya aturan hukum itu semestinya sudah bagus kan. Sudah diatur demikian dan demikian. Namun pelaksanaannya kan ya demikianlah, panjenengan sendiri tahu. Maka di situ kita hadir untuk membela hak-hak, sekedar membela hak-hak. Membela hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat tersebut yang sudah dijamin di dalam undang-undang, yang semestinya yang harus menjamin hak itu justru merampas hak. Kita harus hadir. Itu. Di antara yang statementnya panjenengan di haul itu yang sempat ramai. Lah kok sekarang orang-orang itu pada gumun kalau ada kiai itu mengadvokasi masyarakatnya. Itu kan membuat selanjutannya itu
Apa sudah susah menemukan kiai yang mengadvokasi? Ya semestinya masih banyak. Cuma beliau-beliau itu tidak mau bersuara. Dan karena ya kelemahannya tidak komunikasi dengan kiai-kiai yang lain kan, sehingga tidak bisa menyatukan suara. Hanya kiai yang demikian. Nah itulah tugas saya untuk yang demikian. Karena saya sebagai Raisuri ya demikian aja. Jadi kiai-kiai sudah menyuarakan dan saya bilang demikian ini karena kiai yang ini mohon, ini gimana gitu dan sebagainya. Bukan murni dari saya, itu juga dari desakan para kiai-kiai yang lain. Di kasus Kendeng juga kan dari kiai-kiai NU juga perannya sangat. Ya sangat banyak. Banyak Gus-Gus di situ, Gus Umar Bayyumi almarhum. Gus Faisal juga ikut mendampingi, saya itu hanya mengikuti saja. Artinya ya bagaimanapun karena saya Surya, istilahnya melegislasi lah gitu. Nyetempel ya sebagai rasa terima kasih saya sebagai personal yang tidak mampu untuk mendampingi terus. Terima kasih kami kepada para kader-kader atau semacam penggerak-penggerak, pendamping-pendamping yang tanpa diperintah oleh NU, tanpa dibiayai oleh NU. Beliau-beliau itu dengan kesadaran, dengan kasih sayang kepada masyarakat itu berjibaku membela hak-hak yang ada di Kendeng, yang ada di tempat-tempat lain. Jadi jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi panjenengan. Jadi saya itu hanya sebagai penampakan saja dari teman-teman itu. Penampakan dari teman-teman. Yang bekerja yang apa ya teman-teman itu. Saya hanya mengkomunikasikan antara satu dengan yang lain saja gitu. Dan itu jauh lebih ringan daripada beliau-beliau. Itu gimana Mbak caranya? Ini kan masalah advokasi, makin banyak titik yang perlu diadvokasi. Kan mesti perlu kita panjenengan memperbanyak, atau komunitas ini di NU di Jawa Tengah dan tempat-tempat lain memperbanyak kader-kader yang tadi punya kesadaran itu. Pripun caranya? Ya gini. Jadi kalau kita ingin mengadvokasi, katakanlah saya sebagai pribadi atau teman-teman yang sering kumpul di sini tidak menyebar di daerah-daerah dan masing-masing daerah tidak ada mereka yang mengadvokasi, itu memang sangat repot sekali. Tidak mungkin kita lakukan. Maka yang kita lakukan pertama berkomunikasi dengan kader-kader di daerah, itu yang penting. Jadi kita membangunlah, ayo. Kalau dulu gerakanmu itu 10, sekarang ditambah 15, ditambah 20, kira-kira demikianlah. Jadi kemudian kita pertemukan pengalaman teman yang ada di sana gimana, pertemuan yang ada di sini bagaimana. Sehingga di sini ya maaf, mungkin saya kadang-kadang harus merekrut di luar orang-orang NU lah katakanlah. Teman-teman, ya maksudnya orang tidak resmi di badan di NU, misalkan teman Wali, teman Serius, teman-teman yang mana-mana kumpul di sini, bagaimana problem-problem ini, dan mereka kebanyakan juga kader-kader NU. Bahkan dikenal dekat dengan teman-teman Walhi, teman-teman aktivis-aktivis juga. Iya, dan siapa lagi dia kalau ya mungkin saya dipandang oleh dia itu orang aneh lah gitu. Ya monggo yang mau diajak untuk jago ya monggo. Saya lateni teman-teman. Memang saya tidak bisa melakukan itu. Melihat orang yang bisa melakukan itu kan saya sebagai penghargaan saya itu saya betah menemani saja. Cuma menemani aja. Jauh lebih berat bagi mereka. Jadi memang di tengah-tengah situasi sekarang kan
apa yang jenengan lakukan itu kan dianggap oleh teman-teman aktivis itu, wah ini seru, masih banyak nih yang melakukan advokasi gitu-gitu kan. Karena yang muncul ke permukaan, Mbah, dalam beberapa waktu terakhir ini kan di media di mana-mana itu kan kasus-kasus yang berkenaan dengan konflik di tubuh PBNU yang dianggap wah ini gimana kok wajahnya NU itu begini gitu. Konflik di tubuh di elit PBNU. Sampai akhirnya kan ada islah setelah beberapa waktu berjalan, islah di Lirboyo yang Mbah sendiri juga yang memimpin rapat waktu itu. Nah, itu kalau Mbah melihat dinamika di internal tubuh PBNU itu bagaimana, Mbah? Semestinya yang berperan di dalam islah itu Kiai Sepuh kan. Kiai Sepuh, ya syariatnya harus demikian. Ada pertemuan dulu dan lain sebagainya. Apalagi peran saya semuanya hanya sebatas penampakan saja yang saya lakukan itu. Tapi semestinya yang berusaha untuk mensatukan pengurus PBNU ini adalah Kiai Sepuhnya itu. Yang beliau tentunya dengan doanya dan dengan silaturahimnya yang intens, cuma ya tidak tercover dan tidak terpublikasi saja gitu. Nah, karena mereka ya enggan dipublikasikan, karena kalau publikasi terus menerus kan malah tidak berhasil, nanti bisa digoreng-goreng. Lah cukup yang menjejerkan sebagai publikan yang dipublikasikan itu yang kelas teri saja sebagaimana saya. Kalau ada bulian ya tidak sampai kepada Kiai Sepuh, ya cukup kepada kami itu sudah cukup lah. Banyak pertanyaan kemudian berharap, atau pertanyaan dan harapan, bagaimana ini harus selesainya nanti? Ya selesai kadang-kadang dengan waktu. Artinya bukan seluruh peristiwa itu harus direspon. Kadang-kadang yang merespon cukup juga waktu kan. Yang merespon itu waktu. Artinya apa? Artinya bara itu akan padam dengan sendirinya seiring berjalannya waktu kan. Bisa juga demikian dalam menyelesaikan konflik. Itu ya bagaimana dululah kita belajar. Wakun akhilil mubtadi musamiha wakun liislahat fasadi nasiha wa imbadihatan falatu badili dan lain sebagainya. Itu kalau itu hanya letupan saja kan, yang namanya letupan kan nanti bisa diam sendiri, wong itu letupan. Tapi di masa lalu pernah ada dinamika seperti ini nggak, Mbak? Ya dinamika ada, cuma kadarnya berbeda dan publikasinya juga berbeda kan. Saya kira NU sudah kenyang dengan peristiwa-peristiwa seperti ini, kesalahan pahaman dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun saya yakin insya Allah mereka bisa bersatu lagi. Dinamika ada tapi bisa bersatu lagi. Husnudzan dengan husnudzan demikian ini kami sebagai anak-anak katakanlah muda ilmunya, muda pengalamannya, muda spiritualitasnya, tapi kami tetap husnudzan beliau itu akan bersatu kembali. Oke, Mbak. Ini kalau saya pengen geser ke masalah-masalah ke dinamika yang lebih besar. Kita kan hidup di Indonesia yang tengah mengalami dinamika. Mbah itu concern sekali kan dengan masalah demokrasi, dengan
situasi melemahnya kritik, kasus-kasus di misalnya penyiramannya Andrew Yunus, seperti itu. Itu Mbah melihat Indonesia saat ini bagaimana, Mbah? Ya, ketika aspirasi dan suara itu dibungkam, ini berbahaya. Dan itu misalkan kalau ada sebuah balon terus dipompa, terus diaspirasi kebocoran itu terus ditutup terus, ya akhirnya akan meledak kan. Harus ada saluran. Nah, demokrasi tidak tahu. Yang jelas demokrasi yang bermakna musyawarah bagi saya itu demikian, bukan demokrasi ala barat yang demikian bebasnya itu. Bukan demokrasi tapi yang maknanya musyawarah. Lalu bagaimana wong ini negara kita bersama, didirikan oleh mbah-mbah kita bersama dan pahlawan kita bersama, kemudian akan dikooptasi oleh kekuasaan dengan gaya kepemimpinan dan program yang mereka tentukan sendiri tanpa melihat keinginan faktual real yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya kita harus bersuara kan, harus bersuara ya di legislatif. Barangkali kalau di legislatif itu sudah banyak sekali kepentingan dan lain sebagainya, belum lagi nanti menghadapi masalah legislasi. Partai itu kalau akan vokal nanti kalau ada konferensi, ada muktamar atau konfes, kalau Menkumham tidak mau memberikan pengesahan bagaimana? Kocar-kacir juga partainya. Betul. Nah, kita kan tidak punya kaitan itu. Ya, kadang-kadang saya juga memaklumi apa yang dilakukan oleh teman-teman. Ya, tapi Mbak, ya jangan demikian banget lah gitu. Jadinya mereka bisa memberikan informasi kepada kita tentang keadaan intern baik di parlemen maupun di pemerintahan. Kemudian kitalah yang bersuara. Oke. Karena memang teman-teman rasanya berharap pada teman-teman di DPR kok susah sekali sekarang berharapnya. Iya, berharap. Apalagi sekarang banyak jebakan-jebakan. Semestinya hal yang harus diselesaikan melalui hukum administrasi, ditarik kepada hukum pidana. Jadi kalau orang bersalah di dalam membelanjakan sesuatu itu kan semestinya hukum administrasi. Ya, tapi ini dituduh sebagai hukum pidana korupsi, kan repot teman-teman itu. Ya, semestinya kalau hukum administrasi kan perbaiki lagi laporan. Kalau sementara pembelanjaan tidak sesuai ya harus diganti, sudah cukup itu. Kalau sudah diganti ya sudah. Kan hukum administrasinya demikian. Betul. Ini wajah hukum kita juga lagi terpuruk di situ. Kasus-kasusnya siapa yang konsultan itu IBAM juga membuat teman-teman yang lagi di luar, aduh, kok takut mau bantu-bantu gitu. Iya, tidak ada kepastian hukum. Padahal hukum itu yang paling penting adalah adanya kepastian itu. Ini apa yang bisa dilakukan NU sebagai kelompok civil society, Mbak, di tengah kondisi menurunnya demokrasi, penegakan hukum yang tidak bagus? Ya, satu bersuara. Yang kedua kita melaksanakan program kita sendiri yang tanpa berkaitan dengan APBN, APBD dan lain sebagainya. Artinya secara mandiri NU harus mampu menjawab problem-problem yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, saya kira itu merupakan alternatif, bahwa NU bisa menjadi alternatif di tengah kebuntuan demokrasi ini. Itu kan demokrasi bagaimanapun tujuannya adalah kesejahteraan kan. Lebih banyak masalah-masalah yang kita tembak dengan jargon demokrasi adalah masalah-masalah kesejahteraan. Betul. Ya, artinya demokrasi itu menurut pemahaman secara umum ya
suatu sistem yang bisa membawa kepada suatu kesejahteraan gitu. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan warga. Nah, katakanlah kalau demokrasi yang dimaksud oleh pemerintah sudah buntu, ya kita membuat alternatif tersendiri. Insya Allah bisa itu kalau kompak. Ya sekarang belum banyak bisa dilakukan, tapi kalau tidak dilakukan dan tidak diawali dari sekarang, kapan lagi? Sebab watak daripada pemerintah itu ya korup diktator. Soalnya pemerintah ada unsur-unsur itunya kan. Kalau tidak terkendali ya jadi fasisme kan. Tapi konon, Mbah, dalam banyak hal untuk nyaman menyampaikan kritik dan menjadi partner yang seimbang pemerintah, kita mesti mandiri. Ya. Ini kan NU dianggap punya persoalan dengan kemandirian secara luas. Walaupun di Jawa Tengah dianggapnya tadi bisa tumbuh, bisa iuran, tapi tidak mungkin belum dalam semua hal, di dalam level yang lebih besar atau lebih luas. Mbah, kalau memotret bagaimana NU bisa mandiri? Karena ini pertanyaan ini banyak sekali jawabannya. Ada yang misalnya sekarang kalau pengurus PBNU memandang kemandirian salah satunya dengan itu tambang misalnya. Dari hasil itu bisa membiayai roda organisasi. Kalau Mbah sendiri memandang kemandirian itu gimana mekanismenya? Tapi diingatkan, kalau tambang tidak habis, oke lah. Berapa? Kalau tambang tidak bisa habis, oke lah gitu. Yang namanya sumber daya yang tidak terbarukan kan ya. Habis. Satu, berdasarkan asas manfaat. Orang mau beriuran itu kalau memang akumulasi dari iuran itu dipergunakan untuk kebutuhan yang bermanfaat. Artinya bahwa iuran itu datang karena kesadaran untuk mengatasi masalah, untuk membuat manfaat. Itu harus kita yakinkan, bahwa iki nari urunan tidak untuk perayaan, tapi untuk pengkhidmatan, ya gitu. Jadi sehingga kita punya jargon, NU bukan organisasi jamiah perayaan, tapi NU adalah jamiah pengabdian, gitu, semacam itu. Dan itu masih bagus sekali di NU. Dan kalau yang mengisi kotak-kotak ranting itu bahkan ada pencari kayu yang di hutan-hutan itu, kemudian dijual, disisihkan untuk kotak koin. Ada semacam itu. Dan Masya Allah di daerah pinggir-pinggiran hutan itu masih ada yang demikian. Karena apa? Karena dia melihat bahwa pengelolanya kredibel, akuntabel, dan tasarufnya itu betul-betul bisa dirasakan manfaat untuk kita semuanya. Manfaat apa? Untuk beasiswa, untuk menyantuni yang tidak mampu, kan demikian. Misalkan orang kalau mengambil kotak koin itu ada metode khusus lah, atau cara-cara tertentu. Ucapkan salam, kemudian bertanya bagaimana kabarnya, kemudian laporan untuk bulan ini kita dapat sekian, digunakan untuk ini, atau masih terakumulasi untuk rencana ini. Itu semuanya dilaporkan. Petugasnya yang datang mengambil itu. Ya, prosedurnya harus. Demikian, ada prosedur sendiri, kemudian doa. Nah, jadi kita tahu keadaan masyarakat dari para petugas-petugas penarik koin itu sudah cukup. Bagaimana potret masyarakat yang ada.
di sana ada yang sedang sakit, di sana ada yang anaknya tidak sekolah dan lain sebagainya. Kalau itu di Cilacap sudah sampai segitu. Jadi Romo Ki Suacak tahu betul-betul keadaan masyarakat ketika ada pertemuan dengan pengurus Lazisnu yang ada di sana, terutama bagi petugas-petugas penarik itu semuanya bisa memberikan laporan secara faktual dan detail di hadapan NU-nya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh NU itu bisa dan bisa. Dan ternyata juga bisa di Temanggung juga sudah demikian. Jadi data yang Zisnu itu yang punya pendataannya, verifikasinya diantaranya melalui hal-hal begitu. Iya. Yang tadi Mbak bilang ada interaksi langsung juga. Ya, interaksi langsung ke kader-kader. Jauh. Kami di wilayah cuma udu abab saja. Jadi yang langsung itu yang di situ. Iya. Selain iuran, ada nggak lagi Pak potensi misalnya apa yang mesti dilakukan dalam konteks kemandirian itu? Ya, pertama konteks kemandirian kita memang harus punya usaha ya. Tapi usaha itu harus berhati-hati, harus ditangani secara profesional sungguh-sungguh. Kalau tidak secara profesional nanti gagal malah menjadikan kapok warga NU. Oke. Itu kalau kita melihat sebagaimana Magelang, kemudian semestinya sudah banyak, cuma akhir-akhir ini saya tidak bisa mengikuti secara detail, saudara Hudallah yang secara detail, karena saya lebih disibukkan ke sana kemari. Nah, niku itu bagus mereka berusaha. Ya, Magelang, Cilacap, terus kemudian Temanggung, kemudian Sragen tentunya, terus kemudian Blora itu sudah bagus-bagus usaha. Sudah tidak perlu, bahkan kalau Kebumen memang banyak sekolahan-sekolahan yang sertifikasi ISO dan sekolahan-sekolahan itu semuanya penuh semuanya. Sekolah NU? Sekolah NU, terutama STM-nya. STM-nya itu sertifikat ISO semuanya. Kebumen? Kebumen. Ada 9 sekolah. Dan rata-rata satu rombel itu lebih dari 100. Ada yang satu rombel itu sampai 400 itu ada. Di Kebumen itu. Dan itu NU dibiayai dengan sisa katanya, sisa belanja sekolahan ma'arif itu sudah lebih dari cukup. Katakanlah satu murid 1000 itu sudah tidak keberatan. Sakit gitu. Sakit, dan sekarang sudah mendirikan Universitas NU Ma'arif. Universitas NU Ma'arif. Dan dalam tahap belum 5 tahun sekarang mahasiswanya sudah 3.000-an. Oke. Iya, ini memang membuktikan seharusnya bisa dilakukan. Kira-kira kalau apa tantangan selama ini buat di copy paste di tempat-tempat lain nih? Ya, keistiqomahan. Kadang-kadang kita semangatnya menggebu-gebu, tapi ada halangan sedikit, kita melempem gitu aja. Tidak konsisten, tidak kontinuitasnya itu. Kemudian yang kedua, jangan sampai ada kecurigaan dengan sesama, oleh karena itu harus betul-betul akuntabel, terutama kalau yang berhubungan dengan keuangan. Itu insya Allah kalau akuntabel, kepercayaan masyarakat semakin tinggi dan akan semakin menambah sumbangannya kepada kegiatan-kegiatan NU. Kan tentu saja ada masalah mutung, misalnya kan rasa capek. Iya, itu ada, kami alami.
Kalau kami alami misalkan, ya kadang-kadang ketua juga mutung pada waktu itu. Ya kita parani, jak dulan, jak kan gitu, jak ngopi kan sudah selesai. Mutung itu soal yang sangat mudah. Dulan ini silaturahmi, jak ngobrol, jak guyon, kemudian ngopi. Semangat lagi. Ya, semangat lagi. Saya juga pernah mutung sama saja. Kalau melihat yang seru. Tapi memang katanya Mbah, konon NU itu perlu dipimpin orang pengangguran, itu maksudnya gimana itu Mbah? Maksudnya gini, kalau sudah ngurus NU jangan rangkap-rangkap, sehingga terjadi kepentingan istilahnya itu kepentingan yang saling berlawanan dengan NU. Di NU itu sudah cukup banyak pekerjaan, jangan dirangkap-rangkap lah. Gitu. Nanti akhirnya NU yang dikalahkan, apalagi di NU tidak ada nilai material yang ada, jadi dikalahkan. Di NU itu yang penting kan material itu kita bisa jalan gitu kan, sudah material. Saya yakin kita ngurus NU ya bisa jajan, bisa apa, dan semuanya ditanggung oleh warga Nahdien kok. Kalau terjadi kepentingan yang saling menindih ya biasanya NU-nya yang dikalahkan gitu, atau bahkan NU menjadi batu loncatan gitu kan. Cuma dan itu yang saya maksud pengangguran intelektual itu demikian, mereka ya memiliki pendidikan, mereka orang-orang yang katakanlah itu memang kita harus anti kemapanan yang ada. Harus anti kemapanan? Iya. Apa yang sudah ada yang tidak berhasil dan apa yang stagnan itu harus kita okrek gitu istilahnya. Orang ngunu-ngunu saja. Sekarang ini tantangannya semakin cepat gitu. Jadi kalau kita hanya gerakan kita hanya biasa-biasa saja ya sama saja kita ketinggalan nanti. Kita harus mengantisipasi perubahan itu, mengantisipasi adanya perubahan. Artinya mengatasi nanti bakalnya demikian, kita harus siap demikian, bukan kita mengikuti perubahan kemudian mencari problem penyelesaiannya, bukan. Terus kita latih. Oke. Nah, Mbah, ini kalau sebentar lagi kan kita akan menjelang muktamar, ada kan? Udah waktunya muktamar. Itu kan berdasarkan rapat yang panjenengan pimpin waktu itu di antara forum yang dilalah jenengan yang pimpin. Ya dilalah memang. Nah, sedang menuju ke situ, ada Munas Konbes, lalu akan ada muktamar. Di tengah-tengah situasi saat ini seperti sekarang, tantangan di internal NU, warga, butuhnya kaderisasi yang begitu masif agar program-program atau misalnya katakan best practices yang di Jawa Tengah bisa juga nular ke tempat-tempat lain. Lalu juga tantangan di negara itu tadi, demokrasi, penegakan hukum dan seterusnya. Saya mau nanya Mbak, ini kita membutuhkan kepemimpinan yang seperti apa agar NU itu tetap solihun li zamani, lebih maslahat lagi, menciptakan kemaslahatan. Ya, kepemimpinan itu ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Artinya kita harus merasa peka atas penderitaan yang dialami oleh warga Nahdien ini. Kalau ini lingkup Nahdien, dan Nahdien itu lingkupnya juga lingkup bangsa, kita harus berambisi untuk menciptakan kemanfaatan pada masyarakat ini, dan tentunya seluruh peristiwa yang ada dan fenomena yang ada di masyarakat Nahdien itu harus kita respon dengan
mesake dengan kasih sayang gitu. Dengan kasih sayang. Iya, dengan mesake. Timbul rasa mesake kalau menderat penderitaan, menderat problem dan lain sebagainya. Itu aja. Nggak mulu-mulu prinsip itu. Ya, Ar-Rahimuna yarhamuhumullah yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya. Semacam gitu. Jadi kita itu ngomong umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kita ngomong umat Kanjeng Nabi Muhammad karena kita sudah didaulat sebagai warasatul anbiya. Meskipun kalau model saya itu memahaminya secara komunal. Saya tidak berani dipanggil sebagai ulama, tidak berani. Kalau saya di NU dengan para kiai-kiai lah baru bisa dipanggil ulama. Kalau secara sendirian justru jauh sekali dari kriteria yang ada. Tapi kami punya guru-guru dan punya panutan-panutan yang mereka memiliki keilmuan tinggi, spiritualitas tinggi. Kalau kebetulan saya tidak mampu, ya tentunya nanti saya akan lari ke sana. Gitu. Jadi keulamaan nyetrum bagi saya itu yang gandul pada ulama. Beliau-beliau yang memiliki keilmuan dan spiritualitas yang tinggi. Ya memang ya gimana ya wong kita gaweane mloya mlayu rono gitu. Kadang-kadang harus berhadapan, kadang-kadang harus kontok-kontokan dan lain sebagainya. Sudah satu proses. Tapi memang modalnya bi'ainir rahmah nih gitu. Iya. Bi'ainir rahmah. Mbah itu sering bilang, kan beberapa kali bilang ya, muktamar itu sederhana saja sebenarnya, murah itu kata. Tapi pada ini kan kayak apa meriah, mewah gitu-gitu pada perjalanannya. Memandang murah dan mudah nih, bagaimana menyederhanakannya begitu? Muktamar butuhnya apa? Bagi peserta butuhnya satu, tempat istirahat. Yang kedua, konsumsi, itu masalah akomodasi kan. Kemudian ruang-ruang sidang. Di pondok-pondok tertentu ruang-ruang sidang sudah mapan, di Lirboyo mau cari apa saja sudah ada kan gitu. Dan fasilitasnya sudah tercukupi. Artinya kita tinggal butuh makan gitu. Makan itu banyak petani-tani. Panjenengan minta 55 kilo nanti Lirboyo tidak muat untuk mencari untuk 5 kilo. Sapi, daging dan lain sebagainya. Diumumkan dikit aja, kewalahan kita akan menerima. Tinggal yang masak. Yang masak banser-banser itu banyak muslimat-muslimat. Barangkali memang tidak sesederhana dan mungkin kalau masak itu misalkan dari catering kan demikian dan lain sebagainya. Kalau dari muslimat, dari Ansor kan tentunya ada yang kasinan dan lain sebagainya, kan sudah wajar dinamika. Jadi artinya tidak biaya itu artinya demikian. Apa ketika ada muktamar peserta disangoni? Tidak. Itu gula. Banyak kiai-kiai gula banyak itu. Nanti saya tak minta. Gitu. Praksis. Kader-kader dari Ansar yang menjaga keamanan, ya paling butuhnya apa? Butuhnya ya kalau Ansar itu biasanya sambil ngerokok gitu. Lah sekarang banyak rokok-rokok kecil yang dari saudara-saudara kita itu banyak yang bercukai juga. Kita minta satu bal mudah, perlu beli. Artinya berupa materi sumbangannya. Berupa materi. Mereka lebih mudah diminta berupa materi daripada berupa uang. Itu di Tegal sudah ada itu muslimat itu. Muslimat itu punya pertemuan perserapanan.
Nggih. Jumlahnya sekitar 8.000 itu Nggih. ibu muslimat. Kemarin saya baru saja mendatangi. Setiap kedatangan itu masing-masing person diminta untuk membawa 1 telur. 1 telur. 1 telur. Oke. Artinya kan satu pertemuan itu ada 8.000 telur. dan itu disumbangkan kepada daerah-daerah yang minus. Itu Pekalongan kemarin baru saja saya sowan ke sana. Kompak. Belum lagi keterlibatan muslimat. Wah, muslimat. Ya dahsyat. Dahsyat. Itu ibu saya kalau acara muslimat bisa bikin baju baru itu sama ibu-ibu yang lain. Iya. Enggak usah repot-repot, ngapain repot-repot. Jadi Mbah lebih setujunya kalau misalnya biasanya kan pilihannya pondok atau hotel. Saya sudah dipesan oleh Mbak Nurhuda besok kalau buat acara jangan di hotel, di pondok, kembali ke pondok. Pondok pesantren, bukan pondok gede loh ya. Pondok pesantren gitu, maksudnya pondok pesantren. Kayak gitu, jadi justru cara demikian inilah yang akan menggugah kesadaran masyarakat. Nanti kalau sisa dibagikan kampung dan lain sebagainya, bagus. Konon nanti kalau acaranya gede kan, bawa anaknya memperkenalkan. Iya, dan bahkan pengunjung-pengunjung bisa dibuat makan gratis gitu umpamanya. Iya, memperkenalkan NU, salaman sama kiai-kiai. Iya. Kalau Mbah sendiri dulu pertama ikut muktamar atau acara gede nih? Di Lirboyo misalkan pertama pada zaman. Niku panjenengan Mbah niku masih wakil katib saya. Wakil katib. Wakil katib ya. Ya itu wakil katib. Kalau zaman kecil diajak bapak misalnya, kan kalau waktu itu sempat cerita dibonceng di belakang untuk naik sepeda nih. Iya, kalau kecil memang demikian. Dulu saya sering diajak bapak Basma Said. Ya, pada waktu itu saya masih bawa celana pendek dan lain sebagainya itu. Ya, pakai sepeda. Sebab dulu sini ke Semarang itu tidak ada angkutan. Dan jalannya masih becek gitu. Oke. Jadi kalau ada yang becek waktu hujan ya sepeda itu dipanggul udah biasa. Kalau entah, saya tidak tahu juga pada waktu itu NU itu apa juga tidak tahu masih kecil. Geng. Yang memorinya gitu. Nah, saya sering baca, saya belum masih kecil belum bisa baca. Ada tulisan Basul Masail kebetulan di sini ada tulisan yang ditulis. Itu biasanya kertas berwarna itu, kemudian dipotong-potong, dibuat tulisan, ditempelkan di plastik yang ada. Di kain. Ya. Buat judul kegiatan itu, Mbak? Enggak, buat semacam memo-memo. Ada tulisan Qadarul Ijtima'i khairu min safa'il iftiraq. Ruwetnya di dalam suatu pertemuan perkumpulan itu lebih baik daripada berpisah sama sekali. Saya tidak tahu juga. Saya hijau-hijau kadarun. Masih kecil ya, masih kecil. Oke. Siap, Mbah. Ini kita ngobrol-ngobrol soal NU dan seterusnya. Dan sebentar lagi kita akan kumpul-kumpul lagi dengan warga dan para pengurus yang lain dari berbagai daerah. Yang pertama kita akan ada di Munas Konbes yang insya Allah dilaksanakan kan Kediri ya Pak? Iya, Kediri insya Allah. Dan setelah itu akan memutuskan kapan dan di mana muktamar akan dilaksanakan. Matur nuwun, Mbah. Nggih, matur suwun silaturahim. Siap. Teman-teman, demikian obrolan bersama Mbah Bet. Tadi kita ngobrol santai-santai soal banyak hal dan memang
ini sengaja direkam walaupun sebelumnya kita sudah ngobrol banyak sebenarnya, tapi tidak direkam. Nah, begitulah obrolan kami. Kita akan ketemu di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.